Halo, semua. Selamat datang kembali di Cerita Momo. Tempatnya cerita inspiratif dan motivasi yang akan mengubah hidup kamu. Sebelum kita mulai, yuk kenalan dulu. Komen di bawah dengan nama kamu, asal kotamu, dan ketik hadir. Nanti, di akhir video, Momo akan sapa satu persatu. Kali ini, Momo punya cerita yang bakal bikin kamu geleng-geleng kepala. Cerita ini bukan tentang balas dendam biasa, tapi tentang karma yang datang dengan cara yang tidak terduga. Judulnya, seminggu setelah nikah dengan istri barunya, mantan suami syok didatangi orang bank. Mereka menyita rumahnya dan semua aset yang ada. Penasaran kan gimana ceritanya? Makanya, tonton sampai habis dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Selamat menonton. Kehidupan Nadia terasa sempurna. Ia memiliki segalanya. Karir cemerlang di bidang arsitektur, rumah mewah yang ia desain sendiri dengan sentuhan elegan dan modern, serta seorang suami yang dicintai, Fahmi, seorang eksekutif muda yang menjanjikan. Mereka adalah potret pasangan modern yang sukses dan harmonis. Pagi mereka selalu dimulai dengan secangkir kopi hangat yang disiapkan Nadia, ditemani aroma roti bakar yang memenuhi seluruh dapur, diikuti tawarannya saat menceritakan rencana hari yang akan dijalani. Sore hari diisi dengan percakapan ringan di teras belakang yang menghadap taman kecil yang rimbun, dan malam dihiasi dengan makan malam romantis yang penuh cinta, seringkali dimasak bersama di dapur mereka yang luas. Nadia merasa hidupnya adalah sebuah lukisan indah yang tak ternoda. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada retakan kecil yang mulai terlihat pada fondasi sempurna itu. Retakan yang tadinya hanya sebatas kerikil kecil, kini tumbuh menjadi jurang yang dalam. Segalanya dimulai dengan perubahan kecil yang Fahmi tunjukkan. Fahmi yang dulu selalu tepat waktu pulang ke rumah, kini sering lembur hingga larut malam. Alasan, proyek besar, rapat penting, atau harus menyelesaikan laporan, menjadi kalimat yang sering ia dengar. Nadia, dengan hati yang penuh pengertian dan sedikit rasa cemas, selalu menunggu. Ia menyiapkan hidangan favorit Fahmi, bahkan saat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun, hidangan yang disiapkan dengan cinta itu selalu berakhir dingin di meja makan, karena Fahmi baru tiba di rumah saat dini hari. Bau harum masakan yang ia siapkan berubah menjadi aroma dingin yang sepi. Kecurigaan Nadia memuncak saat suatu malam, ia tidak sengaja menemukan ponsel Fahmi yang tergeletak di meja makan. Notifikasi pesan masuk dari Risa, sekretaris Fahmi, muncul di layar. Pesan itu sangat tidak profesional, penuh dengan emoji hati dan kata-kata manja yang tidak pantas dari seorang sekretaris. Hati Nadia hancur berkeping-keping. Tangan Nadia gemetar saat ia membuka pesan itu. Tertera sebuah foto Fahmi dan Risa sedang makan malam romantis. Risa terlihat sangat dekat dengan Fahmi, dan Fahmi tersenyum puas, seolah ia adalah raja yang sedang merayakan kemenangan. Nadia tahu bahwa suaminya telah mengkhianatinya, namun ia menolak untuk menyerah pada emosi. Ia menghela napas panjang dan bertekad untuk tidak langsung melabrak Fahmi. Ia tahu, berhadapan dengan pengkhianat seperti Fahmi tidak bisa dengan emosi, tapi dengan kecerdasan. Dengan bantuan seorang pengacara terpercaya yang juga sahabatnya, Linda, Nadia mulai bergerak. Ia meminta Linda untuk menyelidiki semua data keuangan Fahmi. Awalnya, ia hanya ingin tahu seberapa jauh hubungan Fahmi dengan sekretarisnya itu, tetapi ia menemukan sebuah fakta yang jauh lebih mengejutkan. Linda menemukan bahwa Fahmi telah mengajukan pinjaman dalam jumlah besar atas nama mereka berdua. Pinjaman itu digunakan untuk membeli aset-aset yang sebenarnya tidak ada. Nadia terkejut, ternyata Fahmi bukan hanya berselingkuh, tapi juga menipu. Ia telah menggunakan kekuasaan dan kepercayaan Nadia untuk menipu banyak orang, dan yang lebih parah, ia telah mengorbankan masa depan mereka demi uang dan kekayaan palsu. Ini adalah titik balik bagi Nadia. Ia tidak lagi melihat Fahmi sebagai suami yang berselingkuh, tetapi sebagai penipu ulung yang telah menghancurkan hidup mereka. Nadia sadar bahwa ia harus bertindak cepat. Ia tidak bisa lagi menunda-nunda. Ia tahu bahwa Fahmi akan segera meninggalkan dirinya dan menikahi Risa, dan ia harus memastikan bahwa Fahmi dan Risa akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka, Nadia membuat sebuah rencana besar. Ia tidak akan meminta cerai. Ia akan membiarkan Fahmi mengurus semuanya. Ia akan berpura-pura tidak tahu apa-apa,
dan ia akan memastikan bahwa Fahmi mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Suatu hari, Fahmi pulang dengan wajah berseri-seri. Ia memberitahu Nadia bahwa ia dan Risa akan pergi keluar kota untuk pekerjaan mendadak selama 1 minggu. Nadia, yang sudah tahu segalanya, hanya tersenyum dan mengangguk. Sayang, jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya di sini. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Fahmi tidak tahu, itu adalah hari terakhir Nadia bersamanya. Saat Fahmi pergi, Nadia menghubungi semua pengacara dan bankir yang ia kenal. Ia mulai menjual aset-aset yang ia miliki, seperti mobil mewah, perhiasan, dan lukisan mahal. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk memulai bisnis baru, seperti properti dan butik yang sudah lama ia impikan. Nadia tidak menyentuh utang Fahmi, ia hanya menjual aset-asetnya dan membiarkan utang itu tetap ada. Ini adalah pembalasan yang manis bagi Nadia. Ia tidak perlu membalas dendam dengan cara kekerasan, ia hanya perlu membiarkan karma yang bekerja. 1 hari setelah Fahmi berangkat, Nadia mengambil langkah pertamanya. Dengan gaun hitam sederhana namun elegan, ia melangkah ke kantor pengacara yang telah ia tunjuk. Di sana, di hadapan Linda dan notaris, Nadia menandatangani dokumen gugatan cerai. Wajahnya tenang, tanpa keraguan. Ia tidak lagi merasakan sakit hati, hanya tekad yang membara. Ia telah membuang jauh-jauh rasa sedih dan kecewa, menggantinya dengan kekuatan dan perencanaan matang. Fahmi terkejut saat menerima surat panggilan pengadilan. Ia langsung menelepon Nadia dengan nada marah dan tak percaya. Apa-apaan ini, Nadia? Kenapa kamu tiba-tiba menggugat cerai? Suara Fahmi penuh dengan amarah yang sia-sia. Nadia menjawab dengan nada datar yang membuat Fahmi bingung. Sudah waktunya, Fahmi. Aku sudah lelah hidup dalam kebohongan. Kita bertemu di pengadilan. Fahmi, yang terlalu terbuai oleh rasa percaya diri yang berlebihan, justru merasa menang. Ia mengira Nadia hanya menggertak. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan apa dariku? Harta gonogini kita semua atas namaku. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Fahmi tertawa meremehkan. Dia bahkan sesumbar kepada Risa, lihat saja, dia, Nadia, akan datang memohon kepadaku untuk mencabut gugatan itu. Fahmi tidak tahu bahwa tawanya akan segera berubah menjadi tangisan penyesalan. Di pengadilan, Fahmi datang dengan Risa, memamerkan kebahagiaan mereka di hadapan Nadia dan Linda. Risa tersenyum sinis, seolah ia sudah memenangkan segalanya. Fahmi duduk dengan santai, yakin bahwa semua sudah di tangannya. Namun, tatapan Nadia yang dingin dan mata Linda yang tajam, membuat Fahmi mulai merasa tidak nyaman. Sidang dimulai. Hakim meminta Nadia untuk menjelaskan alasannya mengajukan gugatan cerai. Nadia berbicara dengan tenang, tidak ada nada emosi. Ia memaparkan fakta-fakta perselingkuhan Fahmi, yang diperkuat dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Fahmi berusaha menyangkal, tapi bukti itu terlalu kuat. Setelah itu, giliran Linda, pengacara Nadia, yang berbicara. Linda menyerahkan tumpukan dokumen yang berisi bukti pengkhianatan Fahmi. Fahmi hanya menatap dokumen-dokumen itu dengan tatapan kosong. Yang mulia hakim, kata Linda, suaranya lantang, klien saya, Nadia, tidak hanya menjadi korban perselingkuhan, tetapi juga korban penipuan finansial. Fahmi menatap Linda dengan heran. Penipuan? Apa maksudmu? Linda melanjutkan, Fahmi telah mengajukan pinjaman dengan menjaminkan aset-aset yang sebenarnya tidak ada. Ia juga telah mengambil pinjaman lain atas nama Nadia, tanpa persetujuan klien saya. Fahmi terkejut, namun ia masih berusaha menyangkal. Itu tidak benar. Itu semua aset-asetku. Namun, Linda dengan santai mengeluarkan dokumen lain, yang berisi bukti bahwa semua pinjaman itu sudah dilunasi oleh Nadia. Fahmi semakin bingung. Bagaimana bisa? Aku tidak pernah mengambil pinjaman sebanyak itu. Linda tersenyum sinis. Anda tidak mengambil pinjaman itu, tapi Anda yang menggunakannya. Klien saya yang menanggung semua utang-utang itu. Fahmi menatap Nadia dengan marah. Kau yang melakukannya. Nadia hanya tersenyum tipis. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kamu yang memulai permainan ini,
Fahmi. Kamu yang harus menanggung semua konsekuensinya. Hakim mengetuk palu dan memutuskan bahwa Fahmi harus menanggung semua utang dan ganti rugi yang sudah Nadia bayarkan. Selain itu, Fahmi juga harus membayar ganti rugi kepada Nadia dan tidak boleh menyentuh aset-aset yang sudah Nadia jual. Fahmi dan Risa, yang duduk di belakangnya, terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kebahagiaan mereka akan berujung pada kehancuran. Selamat, Fahmi. Kau mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Nadia berjalan keluar dari pengadilan dengan senyum kemenangan. Ia tidak lagi merasa sedih atau kecewa, hanya lega. Di luar, ia bertemu dengan Linda, yang menepuk pundaknya. Kamu sudah mendapatkan semuanya, Nadia. Kamu sudah menang. Fahmi, yang berjalan di belakangnya, hanya bisa menatap punggung Nadia dengan penuh kebencian. Risa, yang melihat bahwa Fahmi sudah bangkrut, hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka tidak punya apa-apa lagi. 1 minggu setelah keputusan pengadilan, undangan pernikahan mewah tiba di apartemen Nadia. Amplopnya tebal, dihiasi ukiran emas dan nama Fahmi dan Risa tercetak di sana. Linda, sahabat Nadia, yang kebetulan sedang berkunjung, melihatnya dan tertawa sinis. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Mengundangmu ke pesta kehancuran mereka. Nadia memandang undangan itu, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia mengambil ponselnya dan memotret undangan itu, lalu mengirimkannya kepada Fahmi dengan pesan singkat, undangan yang menarik. Sampai jumpa di pesta, sayang. Fahmi, yang sudah panik sejak keputusan pengadilan, semakin tidak tenang. Ia tidak menyangka Nadia akan datang, karena ia pikir Nadia sudah hancur. Ia mengira Nadia akan menyembunyikan diri dan tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan publik. Hari pernikahan tiba. Tempatnya adalah sebuah ballroom mewah di salah satu hotel bintang 5 paling bergengsi di kota. Karpet merah membentang dari pintu masuk hingga ke pelaminan, dihiasi dengan ribuan bunga mawar putih dan lilin-lilin yang menciptakan suasana romantis. Para tamu undangan datang dengan pakaian mewah, memamerkan kekayaan mereka. Fahmi mengenakan setelan tuxedo mahal, dan Risa mengenakan gaun pengantin putih yang berkilauan. Risa terlihat sangat bahagia, mengira ia telah memenangkan segalanya. Mereka berdua berdiri di pelaminan, tertawa dan berpose untuk foto. Mereka tampak seperti pasangan sempurna yang baru saja mendapatkan kebahagiaan. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan mereka, pintu ballroom terbuka. Semua mata tertuju pada seorang wanita yang melangkah masuk. Ia adalah Nadia. Ia mengenakan gaun hitam panjang yang sangat elegan. Gaun itu menempel sempurna pada tubuhnya, menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Rambutnya diikat rapi, riasan wajahnya terlihat natural. Ia tidak terlihat sedih atau hancur. Ia terlihat jauh lebih cantik dan bahagia daripada saat ia bersama Fahmi. Fahmi, yang melihat Nadia, terkejut. Wajahnya pucat, ia tidak percaya Nadia berani datang. Risa, yang melihat Nadia, langsung memutar matanya dan tertawa meremehkan. Lihat, Fahmi. Dia datang. Dia pasti akan membuat keributan di sini. Namun, Nadia tidak datang untuk membuat keributan. Ia datang untuk menunjukkan bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia tidak hancur. Ia berjalan dengan tenang ke arah pelaminan. Fahmi dan Risa, yang melihatnya, semakin gugup. Selamat, Fahmi, kata Nadia dengan suara yang sangat lembut, semoga kau bahagia. Fahmi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Nadia dengan tatapan kosong. Risa, yang sudah tidak sabar, langsung menyindir Nadia. Terima kasih, Nadia. Aku tahu kau pasti sangat sedih melihat kami bahagia. Nadia tersenyum, senyumnya dingin, namun tulus. Sedih? Kenapa aku harus sedih? Aku sudah bahagia. Aku sudah mendapatkan apa yang pantas aku dapatkan. Risa tertawa meremehkan. Apa yang kau dapatkan? Apartemen kecil dan utang? Nadia tidak menjawab. Ia hanya melirik Fahmi yang terlihat pucat dan gugup, lalu berbisik. Fahmi, jangan khawatir. Aku sudah siapkan hadiah pernikahan yang sangat spesial untuk kalian berdua. Kado itu adalah kejutan yang akan kalian terima besok. Semoga kalian suka. Nadia tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan pergi. Fahmi dan Risa,
Yang melihatnya, semakin tidak nyaman. Mereka tahu bahwa Nadia tidak akan datang hanya untuk mengucapkan selamat. Fahmi merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa itu. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka, berubah menjadi hari yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Di tengah-tengah pesta, saat Fahmi dan Risa sedang menari, tiba-tiba listrik padam. Lampu di ballroom mati, dan musik berhenti. Para tamu undangan menjadi panik, dan beberapa orang mulai berteriak. Fahmi dan Risa, yang berada di pelaminan, juga panik. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Fahmi langsung menelepon manajer hotel. Namun, manajer hotel mengatakan bahwa mereka sudah membayar tagihan listrik, dan tidak ada masalah apapun. Fahmi semakin panik. Tiba-tiba, layar besar di belakang pelaminan menyala. Semua mata tertuju pada layar itu, dan mereka melihat sebuah video pendek. Video itu berisi rekaman Fahmi dan Risa yang sedang makan malam romantis, berpelukan, dan berciuman. Video itu juga berisi rekaman percakapan Fahmi dan Risa, di mana Risa mengatakan, "Mas, kamu tidak kasihan dengan Nadia? Dia sudah lama menunggu di rumah." Fahmi dan Risa terkejut. Mereka tidak percaya video itu ada di sana. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, dan beberapa orang mulai menatap Fahmi dan Risa dengan tatapan jijik. Fahmi, yang tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap video itu dengan tatatan kosong. Risa, yang juga terkejut, langsung menutupi wajahnya. Di tengah-tengah keributan itu, Nadia yang sudah berada di luar ballroom, tersenyum sinis. Ia tahu bahwa kejutan ini akan membuat Fahmi dan Risa tidak akan pernah melupakannya. Nadia tidak butuh uang, ia butuh kehancuran Fahmi dan Risa. Kekacauan di ballroom berlangsung singkat namun mematikan. Setelah video itu selesai, lampu kembali menyala, namun suasana sudah tidak sama lagi. Keheningan canggung menyelimuti seluruh ruangan. Bisikan-bisikan tajam mulai terdengar di setiap sudut. Para tamu, yang tadinya berseri-seri, kini menatap Fahmi dan Risa dengan pandangan jijik dan iba. Bahkan beberapa kolega bisnis Fahmi, yang tadinya menyanjungnya, kini berbisik satu sama lain dengan raut wajah menghakimi. Fahmi berusaha menenangkan Risa dan para tamu, tapi suaranya bergetar. Dia mencoba menjelaskan bahwa video itu hanyalah rekayasa, hasil edit, tapi tidak ada yang percaya. Buktinya terlalu kuat. Ini semua pasti perbuatan Nadia, bisik Risa dengan nada penuh amarah. Air mata yang tadinya air mata kebahagiaan, kini berubah menjadi air mata kemarahan. Ia merasa dipermalukan di hadapan semua orang, dan ia menyalahkan Fahmi sepenuhnya. Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan dia? Jawab Fahmi, dengan suara yang dipenuhi kepanikan. Dia menarik tangan Risa dan membawanya keluar dari ballroom. Mereka tidak peduli lagi dengan kue pernikahan, kado, atau tamu. Yang ada di pikiran mereka hanyalah melarikan diri dari rasa malu yang tak tertahankan. Di luar hotel, mereka bergegas masuk ke dalam mobil mewah Fahmi. Risa masih menangis dan menyalahkan Fahmi. "Kau bilang semuanya sudah beres. Kau bilang dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lihat sekarang, semua orang menertawakan kita," teriak Risa. Fahmi hanya diam, otaknya bekerja keras mencari alasan. Ia tidak tahu harus mengatakan apa, karena ia tahu, Risa benar. Ia telah meremehkan Nadia. Ia tidak menyangka bahwa Nadia akan datang dan membalas dendam dengan cara yang begitu brutal. Malam itu, mereka kembali ke rumah mewah mereka, yang tadinya akan menjadi istana bulan madu mereka. Namun, alih-alih merayakan, mereka menghabiskan malam itu dengan bertengkar. Risa terus-menerus menyalahkan Fahmi karena kehancuran yang ia sebabkan. Fahmi, yang tadinya sangat mencintai Risa, kini melihatnya sebagai wanita yang haus kekayaan dan tidak bisa menerima kenyataan. Pagi berikutnya, mereka terbangun dengan perasaan hampa dan penuh kekhawatiran. Fahmi mencoba menenangkan Risa. "Tenang saja, sayang. Besok semua orang akan melupakan video itu. Kita akan berbulan madu di luar negeri. Kita akan lupakan semua ini." Risa, yang masih kesal, hanya mendengus. "Bagaimana bisa aku tenang? Aku dipermalukan di hadapan semua orang, dan kau hanya peduli dengan bulan madu." Belum sempat Risa selesai berbicara, ponsel Fahmi berdering. Itu adalah bosnya.
Fahmi dengan gugup mengangkat telepon itu. Wajahnya langsung pucat. Apa? Dipecat? Teriak Fahmi. Bosnya menjelaskan bahwa Fahmi telah melanggar etika kerja dan telah melakukan penipuan. Semua orang di kantor telah melihat video itu, dan ia tidak lagi bisa dipercaya. Fahmi memohon dan memohon, tapi bosnya tetap pada keputusannya. Risa, yang mendengar percakapan itu, langsung panik. Kau dipecat? Bagaimana ini? Teriak Risa. Risa mencoba menghubungi teman-temannya di kantor, namun tidak ada yang menjawab. Ponselnya berdering, dan itu adalah direktur perusahaannya. Risa terkejut saat ia mendengar direkturnya mengatakan bahwa ia telah ditangguhkan tanpa batas waktu. Mereka berdua duduk di sofa dengan wajah pucat, tidak bisa bergerak. Aset-aset mereka yang tadinya membuat mereka bahagia, kini menjadi saksi bisu dari kehancuran mereka. Belum sempat mereka mencerna kenyataan yang menyakitkan itu, bel pintu berbunyi. Fahmi berjalan ke pintu, berpikir itu mungkin pengiriman makanan. Namun, saat ia membuka pintu, ia melihat beberapa orang berpakaian rapi, dengan jas dan dasi. Mereka adalah orang-orang dari bank, dan mereka datang untuk menyita rumah itu. Apa yang kalian lakukan? Teriak Fahmi, dengan nada panik. Ini rumahku. Maaf, Tuan Fahmi, kata salah satu petugas, dengan nada tenang. Rumah ini sudah disita. Anda tidak lagi memilikinya. Anda sudah melanggar perjanjian. Dan Anda tidak membayar pinjaman yang Anda miliki. Fahmi terkejut, ia menatap petugas itu dengan tatapan kosong. Pinjaman? Aku tidak memiliki pinjaman, teriak Fahmi. Namun, petugas itu hanya menunjukkan dokumen-dokumen yang berisi nama Fahmi dan pinjaman-pinjaman yang ia ajukan. Lihat, ini adalah bukti bahwa Anda sudah melanggar perjanjian. Fahmi mengambil dokumen itu dan membaca dengan cepat. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu bahwa ini semua perbuatan Nadia. Dia telah menipu Fahmi. Ia telah menjual aset-asetnya dan meninggalkan utang yang sangat besar. Risa, yang melihat semua itu, langsung histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Semua ini palsu. Teriak Risa. Ia menendang meja dan melempar vas bunga. Kau yang melakukannya. Kau yang menyebabkan semua ini, teriak Risa kepada Fahmi. Fahmi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Risa dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka bahwa Risa, yang tadinya sangat mencintainya, kini menyalahkannya atas semua ini. Di tengah-tengah kekacauan itu, ada mobil derek datang. Mobil itu datang untuk mengambil 2 mobil mewah Fahmi. Fahmi, yang melihat itu, langsung berlari keluar. Tidak. Kalian tidak bisa melakukannya. Itu mobilku, teriak Fahmi. Namun, petugas itu hanya menunjukkan dokumen yang berisi nama Nadia dan penjualan mobil-mobil itu. Maaf, Tuan Fahmi. Mobil-mobil ini sudah dijual. Anda tidak lagi memilikinya. Fahmi, yang tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap mobil-mobil itu dengan penuh penyesalan. Ia tahu bahwa ini semua salahnya. Ia telah meremehkan Nadia, dan ia telah mengorbankan segalanya demi Risa, yang kini menyalahkannya. Fahmi dan Risa, yang tadinya adalah pasangan paling bahagia, kini berdiri di pinggir jalan, di depan rumah yang tadinya akan menjadi istana mereka. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka tidak punya rumah, uang, atau bahkan tempat tinggal. Mereka hanya punya satu sama lain, dan itu pun tidak cukup. Risa, yang tadinya sangat mencintai Fahmi, kini menatapnya dengan tatapan jijik. Ia tidak lagi melihat Fahmi sebagai pria yang kaya, tetapi sebagai pria yang miskin. Nadia, yang melihat semua itu dari kejauhan, hanya tersenyum. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari kehancuran mereka. Ia tidak perlu membalas dendam. Ia hanya perlu membiarkan karma yang bekerja. Setelah diusir dari rumah mewah, Fahmi dan Risa duduk di pinggir jalan dengan pandangan kosong. Koper-koper berisi pakaian mahal mereka teronggok di samping mereka, ironi pahit dari kehidupan yang baru saja mereka tinggalkan. Malam itu, mereka menghabiskan waktu di sebuah motel murah. Udara dingin malam Jakarta menusuk tulang, kontras dengan AC sentral yang selalu mereka nikmati. Aroma rokok dan lembab dari kamar motel terasa sangat asing bagi mereka.
Risa menangis tanpa henti, menyalahkan Fahmi. Kenapa kau tidak bilang kalau kita punya utang sebanyak ini? Rengek Risa, suaranya serak. Aku tidak tahu. Nadia, dia menipuku. Jawab Fahmi, dengan suara bergetar. Dia menjual semua asetku, dan dia yang menyebabkan semua ini. Risa menatap Fahmi dengan mata bengkak. Aku tidak peduli. Kau yang menyebabkan semua ini. Kau yang menghancurkan hidupku. Pertengkaran mereka berlangsung sampai pagi, dan mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor Fahmi untuk meminta kejelasan. Mereka tiba di gedung kantor Fahmi, dan para staf menatap mereka dengan tatapan sinis. Mereka tidak lagi melihat Fahmi sebagai bos, tetapi sebagai penipu yang telah dipermalukan. Fahmi dan Risa langsung masuk ke ruang kerja Fahmi. Namun, ruang kerja itu sudah kosong. Barang-barang Fahmi sudah dikemas dan dikeluarkan. Risa, yang melihat itu, langsung menangis histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia kini tidak punya apa-apa lagi. Fahmi mencoba menghubungi teman-teman dan kolega bisnisnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Semua orang menghindarinya, karena ia telah dipermalukan. Berita tentang video itu menyebar dengan cepat, dan semua orang tahu tentang perselingkuhan dan penipuannya. Fahmi dan Risa tidak punya apa-apa lagi. Mereka kehilangan pekerjaan, rumah, dan reputasi mereka. Saat mereka berdua duduk di bangku taman kota, Fahmi tiba-tiba melihat Nadia. Nadia, yang mengenakan setelan kantor yang elegan, sedang berjalan dengan seorang pria tampan. Pria itu terlihat sangat ramah dan menawan. Fahmi, yang melihat Nadia, langsung berdiri. Ia berjalan mendekati Nadia, dan ia melihat Nadia tersenyum. Senyum itu sangat tulus, dan Nadia terlihat sangat bahagia. Fahmi tidak bisa berkata-kata. Ia tidak bisa percaya bahwa Nadia, yang tadinya sangat mencintainya, kini bisa bahagia tanpa dirinya. Nadia? Panggil Fahmi dengan suara serak. Nadia menoleh, dan ia melihat Fahmi dan Risa, yang terlihat seperti tunawisma. Nadia tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan datar. Pria yang bersama Nadia, yang ternyata adalah mantan bos Fahmi, terkejut. Fahmi? Risa? Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya mantan bos Fahmi. Fahmi dan Risa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mantan bos Fahmi akan ada di sana. Fahmi mencoba menjelaskan, "Tuan, ini semua salah paham. Ini semua perbuatan Nadia. Dia yang menyebabkan semua ini." Mantan bos Fahmi tertawa sinis. "Salah paham? Fahmi, saya sudah tahu semuanya. Saya sudah melihat video itu. Anda tidak hanya berselingkuh, tetapi juga menipu perusahaan. Anda yang menyebabkan semua ini. Anda tidak pantas bekerja di perusahaan ini." Fahmi dan Risa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mantan bos Fahmi akan mengatakan itu. Mereka berdua terdiam, tidak bisa berkata-kata. Nadia, yang melihat itu, tersenyum tipis. "Mantan bos Fahmi, maafkan saya. Saya tidak tahu Anda akan bertemu mereka di sini." Mantan bos Fahmi tersenyum. "Tidak masalah, Nadia. Kamu yang membeberkan semuanya kepadaku. Kamu adalah orang yang cerdas. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Fahmi dan Risa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Nadia yang membeberkan semua rahasia Fahmi. Mereka berdua tidak bisa berkata-kata. Fahmi, yang tadinya ingin membalas dendam, kini tahu bahwa ia sudah hancur. Ia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap Nadia dengan penuh penyesalan. Nadia dan mantan bos Fahmi, yang ternyata adalah bos barunya, pergi. Fahmi dan Risa hanya bisa menatap punggung mereka dengan penuh kebencian. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka telah kehilangan segalanya. 1 bulan berlalu sejak Fahmi dan Risa kehilangan segalanya. Sejak kejadian memalukan di pernikahan mereka, kehidupan mereka telah berubah total. Mereka terpaksa tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan atapnya sering bocor saat hujan. Aroma apek dan lembab dari kamar itu membuat Risa sering mual. Risa, yang tadinya selalu mengenakan pakaian desainer dan tas mewah, kini terpaksa mengenakan pakaian bekas yang ia beli di pasar loak. Ia sangat membenci kehidupan ini,
dan ia menyalahkan Fahmi sepenuhnya. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini, Fahmi, teriak Risa suatu malam. Suaranya serak dan dipenuhi keputusasaan. Kau yang menyebabkan semua ini. Kau bilang kau akan membuatku bahagia. Kau bilang kau akan memberiku segalanya. Tapi lihat sekarang. Kita tidak punya apa-apa. Fahmi, yang sedang makan mie instan di sudut ruangan, hanya bisa diam. Ia sudah terbiasa dengan omelan Risa. Sejak mereka kehilangan segalanya, Risa tidak pernah berhenti menyalahkannya. Fahmi merasa lelah. Ia tidak lagi melihat Risa sebagai wanita yang dicintainya, tetapi sebagai beban. Wanita yang tadinya terlihat sangat cantik dan menawan, kini terlihat sangat buruk dan jelek. Ia tidak lagi melihat Risa sebagai wanita impiannya, tetapi sebagai wanita yang menghancurkan hidupnya. Kau tahu, Risa, kata Fahmi dengan suara dingin. Kau yang merayuku. Kau yang membuatku jatuh cinta padamu. Kau yang membuatku mengkhianati Nadia. Kau yang membuatku kehilangan segalanya. Risa terkejut. Ia tidak menyangka Fahmi akan mengatakan itu. Kau menyalahkanku? Teriak Risa, matanya melotot. Aku tidak pernah memintamu untuk berselingkuh. Aku tidak pernah memintamu untuk menipu istrimu. Tidak, kata Fahmi, suaranya sangat datar. Tapi kau selalu berada di sisiku. Kau selalu memujiku. Kau selalu membuatku merasa seperti raja. Kau selalu membuatku lupa bahwa aku sudah punya istri. Kau adalah pelakor. Risa tidak bisa berkata-kata. Ia langsung menangis histeris, dan ia melempar piring mie instan yang Fahmi pegang. Piring itu pecah, dan mie instan itu berceceran di lantai. Fahmi tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya menatap Risa dengan tatapan kosong. Aku membencimu, Fahmi. Aku membencimu, teriak Risa. Ia berlari ke kamar mandi, dan ia mengunci dirinya di sana. Fahmi tidak peduli. Ia hanya duduk di lantai, menatap pecahan piring mie instan itu. Ia merasa sangat hampa. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak punya pekerjaan, uang, dan ia tidak punya Risa. Di sisi lain kota, Nadia memulai hidup barunya. Ia tidak lagi tinggal di apartemen yang ia tinggali bersama Fahmi. Ia pindah ke sebuah rumah mewah yang lebih besar dan lebih modern. Rumah itu tidak lagi dipenuhi dengan kenangan Fahmi, tetapi dipenuhi dengan kenangan yang ia buat sendiri. Ia memiliki sebuah kantor kecil di rumah itu, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Nadia telah berhasil memulai bisnis baru, sebuah perusahaan properti. Nadia tidak menyentuh uang yang ia miliki, ia hanya menggunakan uang yang ia dapatkan dari penjualan aset-aset Fahmi. Nadia telah membuktikan kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa mendapatkan segalanya tanpa bantuan Fahmi. Nadia tidak lagi hidup sendirian. Ia memiliki banyak teman baru, dan ia sering menghabiskan waktu dengan mereka. Ia pergi ke spa, makan malam di restoran mewah, dan pergi berlibur ke luar negeri. Nadia terlihat sangat bahagia, dan ia tidak pernah menyesal telah meninggalkan Fahmi. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Suatu hari, Nadia bertemu dengan mantan bos Fahmi di sebuah acara amal. Nadia tersenyum dan menyapa mantan bosnya. Tuan, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Mantan bos Fahmi tersenyum. Nadia, kamu yang pantas mendapatkan semua ini. Kamu adalah wanita yang cerdas. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Nadia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Mantan bos Fahmi melanjutkan, saya baru saja mendapatkan informasi tentang Fahmi. Dia dan Risa sedang mencari pekerjaan. Mereka sudah mencoba di banyak tempat, tapi tidak ada yang mau menerima mereka. Nadia tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya tersenyum, senyumnya dingin, namun tulus. Saya sudah menduganya. Mereka berdua tidak akan bisa bertahan hidup. Mereka sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan mewah. Mantan bos Fahmi mengangguk. Itu benar. Saya rasa, mereka berdua akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Anda tahu, Nadia, perusahaan saya sedang mencari manajer senior. Anda mau mencoba? Nadia terkejut. Ia tidak menyangka mantan bos Fahmi akan menawarkan pekerjaan. Ia tersenyum, tentu, Tuan.
Saya sangat senang. Saya akan memberikan yang terbaik. Nadia tidak hanya mendapatkan pekerjaan, ia juga mendapatkan promosi. Ia menjadi manajer senior di sebuah perusahaan properti. Ia memiliki kantor besar, gaji yang sangat tinggi, dan banyak asisten. Ia tidak lagi harus bekerja keras seperti dulu. Ia hanya perlu memimpin, dan ia melakukannya dengan sangat baik. Di sisi lain, Fahmi dan Risa, yang sudah putus asa, terpaksa mengambil pekerjaan kasar. Fahmi bekerja sebagai pengemudi ojek online, dan Risa bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil. Mereka berdua sangat membenci pekerjaan itu. Gaji mereka sangat kecil, dan mereka tidak bisa menabung apapun. Mereka berdua hanya bisa makan mie instan setiap malam. Suatu malam, saat Fahmi sedang mengantar pesanan, ia melihat Risa sedang berjalan dengan seorang pria tampan. Pria itu terlihat sangat kaya, dan ia sedang memegang tas belanjaan mahal. Fahmi langsung turun dari motornya dan berjalan mendekati Risa. "Risa, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Fahmi. Risa terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu Fahmi. Aku sedang mengantar pesanan." "Mengantar pesanan? Sejak kapan kau bekerja di restoran mewah?" tanya Fahmi, dengan nada sinis. Risa tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Fahmi dengan tatapan kosong. Pria yang bersama Risa, yang ternyata adalah bos barunya, terkejut. "Siapa dia, Risa?" tanya bosnya. Risa tidak menjawab. Ia hanya menatap Fahmi dengan tatapan jijik. Fahmi, yang sudah tidak sabar, langsung menyindir Risa. "Kau tahu, Risa, kau tidak bisa menipu semua orang. Kau adalah pelakor. Kau hanya butuh uang." Risa tidak bisa berkata-kata. Ia langsung menangis. Pria yang bersama Risa, yang mendengar percakapan itu, langsung menatap Fahmi dengan tatapan jijik. "Kau tahu, Fahmi, aku tidak menyangka kau akan seperti ini. Kau sudah kehilangan segalanya. Kau tidak punya apa-apa lagi. Kau tidak punya uang, rumah, dan bahkan istri." Fahmi terkejut. Ia menatap pria itu dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka pria itu akan mengatakan itu. Ia tidak tahu bahwa pria itu adalah bos Risa. Di tengah-tengah keributan itu, Risa, yang sudah tidak bisa menahan malu, langsung berlari. Fahmi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap punggung Risa dengan penuh penyesalan. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak punya uang, rumah, dan bahkan wanita yang dicintainya. Di sisi lain, Nadia, yang sedang makan malam dengan mantan bos Fahmi, yang kini menjadi tunangannya, tersenyum. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia tahu, ia sudah memenangkan semuanya. Ia tidak butuh Fahmi atau Risa. Ia hanya butuh kebahagiaan. Dan ia sudah menemukannya. Fahmi, yang kini kembali menjadi tunawisma, duduk di pinggir jalan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia telah kehilangan segalanya. Ia hanya bisa menatap langit yang gelap, dan ia menangis. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia telah mengkhianati Nadia. Ia telah menipu semua orang. Dan ia telah mendapatkan balasan yang pantas ia dapatkan. Ia tahu, ini adalah awal dari kehancuran totalnya. 1 bulan kemudian, kehidupan Fahmi dan Risa semakin terpuruk. Gaji Fahmi sebagai pengemudi ojek online dan Risa sebagai pelayan warung makan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi utang-utang yang menumpuk. Mereka berdua terpaksa menjual barang-barang yang masih tersisa, seperti perhiasan dan pakaian mahal, hanya untuk bertahan hidup. Namun, itu pun tidak cukup. Utang-utang yang mereka miliki semakin membengkak, dan para penagih utang mulai mendatangi mereka setiap hari. Suatu hari, saat Risa sedang bekerja, tiba-tiba seorang pria yang mengenakan jas hitam datang. Pria itu menatap Risa dengan tatapan dingin, dan ia mengatakan, "Nyonya Risa, Anda memiliki utang yang sangat besar. Jika Anda tidak bisa membayarnya, kami akan menyita aset-aset Anda." Risa terkejut. Ia tidak tahu bahwa ia memiliki utang. Ia menatap pria itu dengan tatapan kosong. "Utang? Aku tidak memiliki utang." Pria itu tersenyum sinis. "Anda lupa, Nyonya? Anda adalah istri Tuan Fahmi.
Semua utang Tuan Fahmi adalah utang Anda juga. Dan Anda juga memiliki utang atas nama Anda sendiri. Anda telah mengambil pinjaman dari Tuan Fahmi, dan Anda tidak pernah membayarnya. Risa terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu bahwa pria itu benar. Fahmi telah menipunya. Fahmi telah menggunakan namanya untuk mengambil pinjaman. Di sisi lain, Fahmi, yang sedang mengantar pesanan, tiba-tiba menerima telepon dari bosnya. Bosnya, yang tidak tahu apa-apa tentang utang Fahmi, mengatakan bahwa Fahmi tidak lagi bisa bekerja di sana. Fahmi terkejut. Kenapa, Tuan? Aku sudah bekerja keras. Aku tidak pernah melakukan kesalahan. Bosnya tertawa sinis. Fahmi, kamu lupa? Kamu sudah tidak memiliki pekerjaan. Kamu sudah dipecat. Dan sekarang, perusahaan kita sedang mengalami krisis. Kita tidak bisa lagi mempekerjakanmu. Kamu harus pergi. Fahmi, yang sudah putus asa, langsung memohon kepada bosnya. Tuan, tolong jangan lakukan ini. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya uang, rumah, atau bahkan tempat tinggal. Bosnya, yang tidak peduli, langsung menutup teleponnya. Fahmi, yang tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Ia tahu bahwa ia sudah hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi. Di malam hari, Fahmi kembali ke kontrakan. Risa sedang menangis di sudut ruangan, memeluk koper-koper mereka yang sudah kosong. Fahmi, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Tangis Risa. Kita tidak punya rumah, uang, atau bahkan tempat tinggal. Kita sudah hancur. Fahmi, yang tidak bisa berkata-kata, hanya bisa memeluk Risa. Ia merasa sangat hampa. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia tahu bahwa ini semua salahnya. Ia telah menipu Nadia, dan ia telah menipu Risa. Ia telah mengorbankan segalanya demi kekayaan, dan sekarang ia tidak punya apa-apa lagi. Belum sempat mereka mencerna kenyataan yang menyakitkan itu, bel pintu berbunyi. Fahmi berjalan ke pintu, dan ia melihat seorang pria yang mengenakan seragam polisi. Pria itu mengatakan, Tuan Fahmi, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan. Anda telah menipu perusahaan Anda, dan Anda telah menipu banyak orang. Anda harus ikut saya. Fahmi dan Risa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Fahmi akan ditangkap. Fahmi mencoba menjelaskan, Tuan, ini semua salah paham. Ini semua perbuatan Nadia. Dia yang menyebabkan semua ini. Pria itu tertawa sinis. Salah paham? Tuan, kami sudah memiliki semua bukti. Kami sudah tahu semuanya. Nadia yang membeberkan semuanya kepada kami. Nadia sudah bekerja sama dengan kami sejak awal. Dan dia yang akan menjadi saksi utama dalam kasus Anda. Fahmi dan Risa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Nadia yang membeberkan semua rahasia Fahmi. Mereka berdua tidak bisa berkata-kata. Fahmi, yang tadinya ingin membalas dendam, kini tahu bahwa ia sudah hancur. Ia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap Risa dengan penuh penyesalan. Risa, yang melihat semua itu, langsung histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Fahmi akan ditangkap. Ia tahu bahwa ia akan sendirian. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak punya uang, rumah, atau bahkan tempat tinggal. Ia hanya punya satu sama lain, dan sekarang itu pun tidak ada. Pria itu membawa Fahmi pergi. Risa hanya bisa menangis di sudut ruangan, memeluk koper-koper mereka yang sudah kosong. Ia merasa sangat hampa. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia tahu bahwa ia sudah hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak punya uang, rumah, atau bahkan tempat tinggal. Ia hanya punya satu sama lain, dan sekarang itu pun tidak ada. Di sisi lain, Nadia, yang sedang menikmati makan malam romantis dengan tunangannya, tersenyum. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia tahu, ia sudah memenangkan semuanya. Ia tidak butuh Fahmi atau Risa. Ia hanya butuh kebahagiaan. Dan ia sudah menemukannya. Fahmi, yang kini berada di dalam sel penjara, duduk di sudut ruangan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia telah kehilangan segalanya. Ia hanya bisa menatap langit yang gelap, dan ia menangis. Ia tahu,
Ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia telah mengkhianati Nadia. Ia telah menipu semua orang. Dan ia telah mendapatkan balasan yang pantas ia dapatkan. Ia tahu, ini adalah awal dari kehancuran totalnya. Beberapa bulan berlalu. Fahmi kini mendekam di penjara, menjalani hari-harinya yang penuh penyesalan. Ia telah kehilangan segalanya, pekerjaan, rumah, uang, dan yang terpenting, kebebasannya. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah mengkhianati Nadia, wanita yang tulus mencintainya dan mendukungnya. Ia menyesali semua perbuatannya, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Nadia kembali. Di luar, Risa juga menjalani hidup yang sulit. Ia kini bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil, dan ia sering mendapatkan omelan dari bosnya. Ia sangat membenci pekerjaannya, dan ia membenci hidupnya. Ia menyesali semua perbuatannya, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Fahmi kembali. Suatu hari, Nadia mendapatkan panggilan telepon dari Fahmi. Fahmi, yang tidak lagi terdengar sombong, hanya terdengar putus asa. "Nadia, aku minta maaf," kata Fahmi, suaranya bergetar. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkanmu kembali. Tapi, aku hanya ingin tahu apa yang terjadi." Nadia, yang tidak lagi menunjukkan emosi apapun, hanya menatap Fahmi dengan tatapan dingin. "Apa yang terjadi? Kau yang melakukan semua ini. Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri. Kau yang harus menanggung semua konsekuensinya." Fahmi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Ia tahu bahwa Nadia benar. Ia yang melakukan semua ini. Ia yang menghancurkan hidupnya sendiri. Di tengah-tengah percakapan itu, tiba-tiba seorang wanita datang. Wanita itu terlihat sangat cantik dan menawan. Ia menatap Fahmi dengan tatapan dingin, dan ia mengatakan, "Fahmi, kau bodoh. Kau membuang berlian demi batu karang. Kau tidak pantas mendapatkan Nadia." Fahmi terkejut. Ia menatap wanita itu dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka wanita itu akan ada di sana. Wanita itu adalah Ibu Risa. Fahmi menatap Ibu Risa dengan tatapan kosong. "Ibu Risa? Apa yang kau lakukan di sini?" Ibu Risa tertawa sinis. "Apa yang aku lakukan di sini? Aku datang untuk melihatmu hancur. Kau pikir kau bisa menipuku? Kau pikir kau bisa menggunakan anakku?" Fahmi terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu bahwa Ibu Risa benar. Ia telah menggunakan Risa. Ia telah menipu Risa. Ibu Risa melanjutkan, "Kau tahu, Fahmi? Kau tidak tahu siapa Risa sebenarnya. Risa adalah seorang penipu. Dia adalah seorang penipu ulung yang telah menipu banyak pria. Dia adalah seorang penipu yang telah menipu Nadia." Fahmi terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka bahwa Risa adalah seorang penipu. Ia tidak menyangka bahwa Risa adalah seorang penipu ulung yang telah menipu banyak pria. Ibu Risa melanjutkan, "Risa, dia bukanlah wanita yang cantik dan menawan. Dia adalah seorang penipu yang telah melakukan operasi plastik. Dia telah menipu semua orang. Dan dia telah menipumu." Fahmi terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Ibu Risa dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka bahwa Risa adalah seorang penipu. Ia tidak menyangka bahwa Risa adalah seorang penipu ulung yang telah menipu banyak pria. Di tengah-tengah percakapan itu, tiba-tiba Nadia datang. Nadia, yang mengenakan gaun hitam yang elegan, menatap Fahmi dengan tatapan dingin. "Fahmi, kau tahu siapa Risa sebenarnya? Risa adalah seorang penipu. Dia adalah seorang penipu ulung yang telah menipu banyak pria. Dia adalah seorang penipu yang telah menipumu." Fahmi terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Nadia dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka bahwa Nadia yang membeberkan semuanya. Nadia melanjutkan, "Fahmi, aku sudah tahu semuanya sejak awal. Aku sudah tahu bahwa Risa adalah seorang penipu. Aku sudah tahu bahwa dia telah menipu banyak pria. Dan aku sudah tahu bahwa dia telah menipumu." Fahmi terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Nadia dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka bahwa Nadia yang membeberkan semuanya. Nadia melanjutkan,
Aku tidak butuh uang, Fahmi. Aku butuh kehancuranmu. Aku butuh kau menyadari bahwa kau telah membuat kesalahan yang sangat besar. Aku butuh kau tahu bahwa kau telah menipu semua orang, dan kau telah mendapatkan balasan yang pantas kau dapatkan. Fahmi terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Nadia dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka bahwa Nadia yang membeberkan semuanya. Di tengah-tengah percakapan itu, Fahmi, yang sudah tidak bisa menahan rasa malu, langsung menangis. Ia tahu bahwa ia telah hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia telah kehilangan segalanya. Selama berbulan-bulan, hari-hari Fahmi di balik jeruji besi berputar dalam lingkaran keheningan yang menyesakan. Ruang selnya yang sempit, dengan dinding kusam dan kasur tipis, adalah refleksi sempurna dari kekosongan dalam jiwanya. Ia tidak lagi mendengar suara bising ibu kota, tawa palsu Risa, atau dering telepon yang berisi penawaran bisnis menggiurkan. Yang ia dengar hanyalah bisikan penyesalan yang tak pernah berhenti. Setiap pagi, saat matahari masuk melalui celah kecil di jeruji, ia teringat pada pagi-pagi indah bersama Nadia. Aroma roti bakar dan kopi yang disiapkan Nadia dengan penuh cinta seolah muncul di hadapannya, menggantikan bau apek sel penjara. Fahmi menyesali setiap keputusan yang ia ambil. Ia menyesali saat ia mulai menganggap remeh Nadia, saat ia mulai melihat kebaikan dan ketulusan Nadia sebagai sesuatu yang membosankan. Ia menyesali setiap malam yang ia habiskan di luar, sementara Nadia menunggu di rumah dengan hidangan favoritnya yang akhirnya menjadi dingin. Ia menyesali saat ia percaya bahwa Risa adalah cinta sejatinya, padahal Risa hanya memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan kekayaan. Kini, ia sadar, cinta sejati tidak pernah meminta apa-apa, tapi cinta sejati adalah kesetiaan dan ketulusan. Nadia telah memberikannya segalanya, tapi ia membuangnya demi ilusi. Pikiran-pikiran itu menghantuinya. Ia mencoba tidur, tapi bayangan senyum Nadia yang tulus terus muncul di benaknya. Ia mencoba makan, tapi bayangan makan malam romantis yang ia sia-siakan bersama Nadia terus muncul di benaknya. Fahmi merasa sangat bodoh. Ia merasa sangat bodoh karena telah membuang berlian demi sepotong kaca. Ia telah membuang wanita yang mencintainya dengan tulus, demi seorang penipu yang hanya mencintai uangnya. Suatu hari, seorang petugas datang dan memberitahunya bahwa ada tamu yang ingin mengunjunginya. Fahmi terkejut. Siapa yang ingin mengunjunginya? Orang tuanya? Tidak, mereka sudah menolak untuk bertemu dengannya sejak ia masuk penjara. Teman-temannya? Tidak, mereka sudah menghilang sejak ia bangkrut. Ia berpikir itu adalah Risa, tapi ia tahu Risa tidak akan datang. Risa adalah seorang penipu yang hanya ingin uangnya. Petugas itu membuka pintu selnya, dan Fahmi berjalan ke ruang kunjungan. Di sana, ia melihat seorang wanita yang mengenakan setelan kantor yang elegan, duduk dengan tenang. Wanita itu tidak tersenyum, tapi wajahnya tidak menunjukkan kebencian. Wanita itu adalah Nadia. Fahmi terkejut. Ia tidak menyangka Nadia akan datang. Fahmi duduk di seberang meja, menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Nadia menatapnya dengan tenang. Tidak ada emosi di matanya, hanya tatapan datar. Fahmi merasa sangat malu. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Ia hanya bisa menatap Nadia dengan penuh penyesalan. Fahmi, kata Nadia, suaranya sangat lembut, tapi suaranya tidak menunjukkan emosi apapun. Aku datang bukan untuk menyalahkanmu. Aku datang bukan untuk menertawakanmu. Aku datang hanya karena aku ingin tahu apa yang kau rasakan. Fahmi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Nadia dengan penuh penyesalan. Nadia, aku minta maaf. Kata Fahmi, suaranya bergetar. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku tahu, aku tidak pantas mendapatkanmu kembali. Air mata Fahmi mengalir. Ia tidak bisa menahannya lagi. Selama berbulan-bulan, ia telah menyembunyikan rasa sakit dan penyesalannya, dan sekarang, ia tidak bisa menahannya lagi. Aku bodoh, Nadia. Aku buta. Aku membuangmu demi wanita yang tidak punya hati. Aku menyesal. Nadia tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya menatap Fahmi dengan tenang. Fahmi, penyesalanmu tidak akan mengubah apa-apa.
Penyesalanmu tidak akan mengembalikan waktu. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan kepercayaanku. Fahmi mengangguk. Ia tahu Nadia benar. Penyesalannya tidak akan mengubah apapun. Aku tahu itu, Nadia. Aku tidak datang untuk meminta pengampunan. Aku datang hanya untuk meminta maaf. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Nadia menghela napas panjang. Fahmi, aku sudah memaafkanmu. Aku memaafkanmu sejak aku melihatmu hancur. Aku memaafkanmu sejak aku tahu Risa adalah seorang penipu. Aku memaafkanmu, tapi aku tidak akan melupakan. Fahmi terkejut. Ia tidak menyangka Nadia akan memaafkannya. Kau memaafkanku. Nadia mengangguk. Ya, aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu, karena aku sudah bahagia. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan aku tidak butuh amarah atau dendam untuk merasa bahagia. Fahmi menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata. Nadia, yang melihatnya, tersenyum tipis. Fahmi, hidupku sudah berubah. Aku sudah punya pekerjaan baru, aku sudah punya rumah baru, dan aku sudah punya tunangan baru. Tunanganku adalah pria yang sangat baik. Dia mencintaiku apa adanya. Fahmi menatap Nadia dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka Nadia akan memberitahunya itu. Tunangan? Nadia mengangguk. Ya, tunangan. Kami akan menikah dalam beberapa bulan. Dan aku sangat bahagia. Aku tidak lagi merasakan sakit hati, amarah, atau dendam. Aku hanya merasakan cinta dan kebahagiaan. Fahmi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Nadia dengan penuh penyesalan. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Nadia. Ia telah kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya. Ia telah membuang berlian demi sepotong kaca. Nadia melihat jam tangannya. Aku harus pergi, Fahmi. Aku tidak bisa terlalu lama. Aku hanya ingin kau tahu, aku sudah memaafkanmu. Nadia berdiri, dan ia berjalan ke pintu. Fahmi, yang tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap punggung Nadia. Nadia, tunggu, teriak Fahmi. Nadia berhenti. Ia menoleh ke arah Fahmi. Ada apa? Terima kasih karena kau sudah datang. Terima kasih karena kau sudah memaafkanku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Nadia tersenyum, senyumnya dingin, namun tulus. Sama-sama, Fahmi. Aku harap kau bisa belajar dari semua ini. Aku harap kau bisa menemukan kedamaian. Nadia membuka pintu, dan ia keluar dari ruang kunjungan. Fahmi, yang kini kembali sendirian, duduk di seberang meja. Ia tidak lagi merasakan amarah, kebencian, atau dendam. Ia hanya merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Tapi, ia juga tahu, ia bisa memulai dari awal. Ia bisa menjadi orang yang lebih baik. Fahmi, yang kini kembali ke selnya, melihat keluar jendela. Ia melihat langit yang gelap, dan ia melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan yang sangat besar, tapi ia juga tahu, ia bisa belajar dari kesalahan itu. Ia bisa memulai dari awal. Ia bisa menjadi orang yang lebih baik. Ia bisa menemukan kedamaian. Waktu adalah hakim yang paling adil. Berbulan-bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Fahmi dan Nadia di ruang kunjungan penjara. Kehidupan, yang sempat bergejolak seperti badai, kini mulai menemukan kedamaiannya. Meskipun bagi masing-masing individu, kedamaian itu datang dalam bentuk yang sangat berbeda. Di balik jeruji, Fahmi akhirnya menemukan arti kebebasan yang sesungguhnya. Bukan kebebasan untuk memiliki mobil mewah atau pergi ke pesta, melainkan kebebasan dari beban kebohongan dan kesombongan. Hari-harinya kini diisi dengan kegiatan yang dulunya ia pandang remeh. Ia menjadi salah satu narapidana yang paling aktif dalam program rehabilitasi, membantu mengajarkan mata pelajaran bisnis dan manajemen kepada sesama warga binaan. Ia menemukan kepuasan yang tulus dari berbagi ilmu, bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk membantu orang lain menghindari kesalahan yang sama seperti dirinya. Wajahnya yang dulu selalu angkuh dan penuh ambisi kini terlihat lebih tenang dan bijaksana.
dengan garis-garis penyesalan yang mendalam namun juga menunjukkan penerimaan. Ia tidak lagi menyalahkan Nadia atau takdirnya. Ia telah berdamai dengan masa lalunya, menerima bahwa kehancuran itu adalah hasil dari pilihannya sendiri. Surat dari orang tuanya, yang akhirnya datang setelah sekian lama, membawanya pada penyesalan lain. Mereka menulis bahwa mereka tidak membencinya, hanya sedih melihatnya tersesat. Surat itu menjadi pengingat bahwa di balik kehancuran materi, masih ada kasih sayang yang tulus yang ia sia-siakan. Fahmi tidak lagi hidup dengan bayang-bayang masa lalu, melainkan bertekad untuk membangun masa depan yang lebih baik, satu hari pada satu waktu, di dalam dan di luar penjara. Ia tahu, jalan untuk mendapatkan kembali kepercayaan akan sangat sulit, tetapi ia siap menempuhnya. Sementara itu, Risa, si pelakor, harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih brutal. Tanpa uang dan koneksi, ia terpaksa menjalani hidup yang tidak pernah ia bayangkan. Kecantikan yang dulunya menjadi senjata utamanya kini memudar, ditelan oleh stres dan kerja keras. Ia bekerja serabutan, dari mencuci piring di warung makan hingga menjadi buruh cuci. Ia sering berpindah-pindah tempat tinggal, karena tidak mampu membayar sewa. Teman-teman yang dulu mengeluh-elukannya telah menghilang, meninggalkan dirinya sendiri. Ia menyalahkan Fahmi atas kehancuran ini, namun perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa ia sendirilah yang telah menggali kuburnya. Ia telah memilih jalan pintas, menggunakan tipu daya dan kebohongan, dan sekarang ia membayar harganya. Risa tidak menemukan kedamaian seperti Fahmi. Ia masih terus melarikan diri dari bayang-bayang masa lalunya, dari kebencian dan kemarahan yang terus menyelimutinya. Kehidupannya menjadi sebuah pengingat pahit bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Ia kehilangan segalanya, termasuk satu-satunya aset yang ia miliki, kecantikannya. Ia menjadi potret dari karma yang kejam, sebuah akhir yang menyakitkan bagi seorang penipu. Dan Nadia, kehidupan Nadia adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan. Ia menikah dengan mantan bos Fahmi, seorang pria yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memiliki hati yang tulus. Pernikahan mereka sederhana namun penuh cinta dan kehangatan, jauh dari kemewahan dan pameran yang dulu diinginkan Fahmi. Nadia tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan, membangun kembali hidupnya dari nol, dan menemukan cinta sejati yang ia impikan. Ia berhasil membangun bisnis propertinya menjadi salah satu yang paling sukses di kota. Ia memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan kehidupan yang sempurna. Namun, yang paling penting, ia memiliki kedamaian dan kebahagiaan yang tulus di dalam hatinya. Ia tidak lagi memikirkan Fahmi atau Risa. Mereka hanyalah kenangan pahit yang memberinya pelajaran berharga. Ia telah memaafkan mereka, tidak untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tahu, amarah dan dendam hanya akan merusak kebahagiaannya. Jadi, ia membiarkan mereka pergi. Di penghujung cerita, terlihat dengan jelas bahwa karma bekerja dengan caranya sendiri. Fahmi, yang mengkhianati cinta tulus, kehilangan segalanya dan harus memulai dari awal, berbekal penyesalan dan pelajaran yang ia dapat. Risa, yang membangun kebahagiaan palsu di atas penderitaan orang lain, akhirnya jatuh lebih dalam dari siapapun, kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Dan Nadia, yang tetap tegar, setia, dan tidak pernah mengorbankan integritasnya, menemukan kebahagiaan sejati yang abadi, bukan karena balas dendam, tetapi karena ia pantas mendapatkannya. Akhir cerita ini adalah pengingat bahwa kekayaan, kekuasaan, dan kecantikan adalah hal yang fana. Yang paling penting adalah hati yang tulus, integritas, dan keberanian untuk bangkit dari kegagalan.